Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini dan ini saya kasih bocoran sedikit. Bintang tamunya kostumnya merah-merah. Nah, kita tahu itu dalam suasana Imlek ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau-beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Koko Thomas dan Koko Widianto ya. Betul Ya. sekali. Yang beliau ini sudah 2 kali ke sini ya. Ya, Masih terasa nyaman ya di sini ya. masih. Tidak ada ininya ya, tidak ada kendala duduk di sini ya. Ya, tidak. Masih betah. Oke. Ini seperti kata saya tadi, kita dalam suasana Imlek. Selamat Imlek nih dari saya dan Dene TV untuk saudara-saudara kita dari masyarakat Tionghoa dimanapun Anda berada yang merayakannya ya. Semoga kita sehat semua, berkah, rezeki melimpah seperti itulah ya. Kita bahas tentang Imlek. Nah ini sesuai dengan kostum masing-masing, baju merah. Ini bajunya nggak ada satu lagi nih kok, biar matching kita ya. Ya nggak mungkin lah kita pakai baju ini ya. Saya dari ini ya, bukan dari komunitas ini ya. Tapi saya dan kita semua harus menghormati komunitas kita apapun itu, yang tentunya tujuannya positif. Betul sekali ya. Oke, langsung saja kita ke Ketua HBT Himpunan Bersatu Teguh atau Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Kota Payakumbuh, Koko Thomas. Ya, Betul sekali kok, sehat kok ya. ya sehat. Sehat, tapi dalam suasana sekarang kurang bergairah sepertinya Imlek di Kota Payakumbuh ya. Ya, Begitu juga Koko Widianto ya. Iya, Agak terasa berbeda ya. ya. Oke, kita langsung ke Koko Thomas. Saya tanya klasik aja lah dulu ya, basa-basi. Imlek itu apa sih sebenarnya kok? Ini masyarakat harus tahu ini di semua Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Ya. Imlek itu adalah tanggal penanggalan 1 tahun baru Tionghoa. Satu tahun baru Tionghoa ya. Ya. Berarti satu Muharram kalau 1 Muharram kalau Di Islam, agama Islam. tapi ini nggak ada hubungan dengan agama katanya sih. Enggak, Imlek itu adalah tahun baru untuk seluruh etnis Tionghoa Oke. yang maupun agama apa saja, Oh bebas ya. bebas semua. Mau Tionghoa, mau Konghucu, Ya, Katolik, Islam, Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Oh gitu ya. Ya, Berarti semua etnis Tionghoa. semua etnis Tionghoa. Ya, Oh, oke. Berarti apapun boleh di sana ya asal etnis Tionghoa ya. ya etnis Oke, Tionghoa. jadi masyarakat sekarang banyak yang dari dulu juga mungkin banyak yang belum paham ini satu Imlek ini mereka menyebutnya ini hari raya keagamaan bukan ya? Bukan. Bukan. Oke, kita ke Kok Widianto. Nah, ini nih saya nggak melihat barongsai ini. Ini kenapa nih kok kehabisan dana? Ini kenapa ini HBT Kota Payakumbuh ini? Ke Kok Widianto lah. Ya mungkin kalau untuk tahun ini ya memang kita tidak ada juga untuk khusus Kota Payakumbuh ya Kota Pak. Payakumbuh ya. Khusus untuk Kota Payakumbuh. Karena kita di Kota Payakumbuh ya terkendala kalau barongsai itu kan tidak suatu hal yang mudah kita tampilkan saja kan. Iya, iya. Nah, yang pertama kita mungkin personil Iya, betul. tidak ada kurang. Nah, itu yang bikin kita mungkin tidak bisa. Kalau peralatan, sarananya ada, Ada ya. masih ada, Pembiayaan ada, nggak mungkin ya. nggak ada ya. pasti ada. Nah, Oke. tetapi kita tidak bisa terkendala dengan personil. Hmm. Nah, tetapi bukan untuk HBT ini, tapi kalau HBT di Padang Hmm. itu tetap ada. Nah, kenapa kok di Padang ada, di Kota Payakumbuh nggak ada? Nah, itu tadi seperti saya bilang, personil. Personil. Kalau di Padang itu mereka karena mungkin lebih banyak Lebih banyak ya. dan mereka lebih tertata lah di struktur, sudah ada yang bertanggung jawab, anggotanya, personilnya, sudah ada satu bagian khusus. Sudah ada satu bagian ya. Sip bagian Khusus. ya.
Ya, oke. kalau kita di Payakumbuh itu belum, karena ya itu saya bilang tadi, ya kepengurusan kita tidak ada struktur yang membina ini secara khusus. Oke, secara khusus. Ini personil apa gara-gara COVID ini? Bukan. Oh, bukan. Bukan juga gara-gara COVID, tapi memang karena di struktur kita anggota dan memang tidak ada yang satu kita khususkan untuk ini. Jadi penanggota kita tidak ada lah seperti saya bilang dari personil, karena kalau main barongsai kan seperti kan ini sudah masuk event kayak olahraga. Iya, betul. Nah, jadi otomatis kan pemainnya tentu ada dibatasi dengan usia. Oh, ya betul ya. Nah, tidak mungkin seumur kita ini masih main barongsai. Bahaya, ya. Babunyi tulang nanti Pak. Sekarang main barongsai, besok rame ya. Pak tukang urut, tukang Ya, dapat. tukang urut rame ya. Tepuk tangan nanti tukang urut ya, banyak kasihan ya. Personel itu yang tidak ada untuk anak-anak muda kita di Payakumbuh memang jauh berkurang, Pak. Oke, apalagi tukang urut nanti ini dari HBT, ini banyak duit ya, kita lebihin lah ongkosnya ya. Kan seperti itu orang kan melihat dari penampilan ya. Tidak mungkin, seumur kita ini sudah tidak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi ya. Oke, kita ke Thomas ini. Kenapa personil bisa kurang? Apa nggak bisa dimaksimalkan atau berdayakan yang masyarakat sekitar aja? Apakah harus dengan masyarakat etnis Tionghoa personilnya atau gimana ini? Untuk ikut kegiatan itu. Sebenarnya ikut kegiatan itu bukan etnis Tionghoa aja. Seperti di Padang ada yang bukan etnis Tionghoa juga Ada ikut. masyarakat sana. Ya, asal ikut mau berlatih. Yang jadi masalah kita di Payakumbuh ini seperti tadi Pak Sek bilang, ya, tenaga khusus untuk melatih itu tidak ada. Oh, tenaga khusus. Tidak ada. Terus yang muda-muda pun seperti terdahulu saya bilang banyak yang merantau. Ya. Jadi yang tinggal di sini udah banyak umur 50 ke atas. Jadi untuk ikut main barongsai mungkin tidak sanggup lagi. Nggak sanggup lagi. Ya, khusus tahun ini kita dari ABT Sumbariau Padang itu mengadakan permainan barongsai di Jakarta. Oh, jauh ya di Jakarta. Ya, jauh. Itu Berarti kita membawa utusan ke sana. Ya memang khusus. Oh, khusus berangkat ke sana. Di perumahan Senayan dari Senayan Residen. Senayan Residen ya. Ya, itu kebetulan istri Panglima juga Oh, Sri menyaksikan. Panglima TNI ya. Ya, ikut menyaksikan. Itu pas 1 Imlek kemarin. Pas 1 Imlek kemarin ya. Ya, Waktu di Jakarta ini ya. di Jakarta khusus ke Jakarta. Oh. Jadi dengan di Padang karena personelnya masih cukup dan aktif. Oh, Ada berlatih secara aktif. ya karena ada pembimbingnya, pembinanya Ada pembinanya. Oke. Nah, kita ke Koko Widianto lagi sebagai sekretaris HBT ya. Tahun ini ya seperti kata tadi nggak ada kegiatan. Nah, kegiatannya apa saja ini kok? Yang kalau barongsai kan kegiatan rame-rame ini ya. Seperti kirap ini ya. Nah, kalau kegiatannya apa saja nih kok kalau di Imlek ini? Oke. Nah, untuk tahun ini kita kegiatan untuk Imlek ya hampir sama juga untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Yang pertama kita pengurus itu memperhatikan ke anggota kita yang kurang mampu. Kesejahteraan mereka Kesejahteraan mereka dan fokusnya ke yang masih kurang mampu misalnya. Nah, itu kita memberikan ya sedikit bingkisan sembako untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya juga ya seperti namanya Imlek ini kan tidak terpisah dengan namanya angpau. THR lah ya kalau bahasa ini ya. bahasa Apanya THR ya. Oke. Itu namanya angpau, kertas merah begitu ya, itu biasanya juga kita ada mengumpulkan dan memberikan ke anggota-anggota juga yang kurang mampu atau yang lanjut usia, yang apa. Nah, itu rutin biasanya itu. Oke. Nah, itu biasanya sebelum Imlek kita melaksanakan itu. Nah, selanjutnya biasanya juga kita setelah Imlek ini seminggu setelah Imlek biasanya punya ritual juga. Ritual ya. Ya, ritual. Tapi ini bukan keagamaan ya. Ya. Pak. Ini ritual memang internal kita. Nah,
itu biasanya setelah itu kita ada makan bersama. Makan bersama, oke. Sama anggota, pengurus dan anggota. Tapi mungkin tahun ini juga tidak bisa kita laksanakan karena masih ada ya embel-embel COVID-nya belum hilang. Iya. COVID ini ya, jadi senjata ya. Tetapi ritual sudah tahun ini kita sudah mulai. Kalau tahun kemarin kan tidak ada Pak, betul-betul terkunci. Jadi tahun ini ritual kita itu kita tetap jalankan dan mengundang anggota. Ya, cuman hanya makan bersamanya yang mungkin belum masih kita tiadakan untuk tahun ini. Makan bersamanya ini sama anggota Pak. Sama anggota di dalam ruangan. Di dalam ruangan ada acara hiburan gitu. Ada hiburan, ada makan bersama, ada door prize segala macam begitu. Ya mungkin untuk tahun ini belum, tapi ritualnya itu biasa kita adakan. Kalau tahun kemarin semuanya tidak ada. Oke. Gitu. Tahun kemarin yang kosong semua ya? Kosong semua. Tahun ini kita mulai dengan ritual dulu. Nah, setelah itu baru mungkin mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa seperti biasalah. Biasa ya. Oke. Kita ke Ketua HBT ya. Kembali lagi ke Koko Thomas ya. Kok, sekarang kan kegiatan agak kurang ya seperti kata Koko Widianto tadi. Yang saya tahu kalau Imlek ini zaman Soekarno juga sudah dibolehkan secara umum ya, terbuka. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru dihilangkan ya dari tahun 68 sampai 99. Ya. Ini flashback kayaknya ya, kembali ke zaman-zaman dulu nggak? Kok merasa terpinggirkan nggak ya? Nggak boleh dibuka untuk umum, dirayakan secara luas ini kok. Gimana perasaan waktu itu kok? Ya, kalau sekarang dari pemerintah kan membuka bebas, malahan ya? Dijadikan hari libur nasional. Zaman itu Megawati dulu ya? Ya, zaman Ibu Megawati tahun 2002 ya. 2002 ya? Ya, jadi sejak itu kan Imlek ini merupakan libur nasional. Oke. Jadi perhatian pemerintah sangat sekali. Jadi berbeda sekali dengan sebelum itu. Ya, kebebasan kita untuk merayakan Imlek sangat-sangat terbuka. Terbuka yang sekarang ini ya? Ya, terbuka. Walaupun akhirnya dibatasi juga oleh COVID ini ya. Ini yang membatasi ya? COVID, bukan pemerintah. Berarti, ini kayak Koko Thomas yang masih hidup sudah sejak dulu ya. Selama itu dari 68 sampai 99, ini gimana sih perasaannya merayakan hari besar kita nggak bisa secara bebas, secara umum. Lalu apa saja yang dilakukan waktu itu kok, yang saya pengetahuan Koko lah? Ya waktu dulu kita kan tidak bisa seperti barongsai. Seperti kebudayaan Tionghoa itu kan tidak boleh, semua dilarang. Dilarang? Ya. Jadi kita mungkin intern keluarga aja di rumah. Iya ya. Waktu itu dilarang kebudayaan ditampilkan, tapi uangnya diminta tetap ya. Kan seperti itu dulu-dulunya kan. Kegiatan orang dilarang tapi proposal masuk terus ya. Oke. Nah, setelah itu baru di tahun 2002 ya. Sebelumnya yang sebenarnya di zaman Presiden Gus Dur kan kebudayaan Tionghoa ini sudah dibolehkan. Yang pertama membukanya Presiden Gus Dur. Tapi untuk menjadikan libur nasional pada waktu Presiden Megawati tahun 2002. Oh, Bu Mega ya yang menjadikan libur nasional, yang membuka keran berarti Gus Dur. Wah, Gus Dur pertama. Oke, ini menarik ya, dibuka keran akhirnya memang waktu itu saya masih ingat ya kenapa harus ditutup. Makanya Imlek ini dibuka aja untuk umum. Dan nama-nama yang dari etnis Tionghoa ini kembalikan aja ke nama asli, kan begitu. Saya masih ingat itu ya. Kenapa orang dari etnis Tionghoa namanya Jawa? Ya, dulu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini kayak Kota Mas. Dulu pertama kita buat paspor malah harus ada nama Tionghoa itu dihilangkan. Dihilangkan ya? Ya. Jadi suku itu nggak kelihatan. Suku nggak kelihatan ya. Kebanyakan nama-nama Jawa jadinya. Iya. Tapi sekarang bebas sekali. Sudah bebas ya, tapi tetap aja ya mungkin masih terdoktrin ya ke zaman-zaman itu ya, agak tertekan ya, akhirnya namanya kembali ke nama-nama Tionghoa ini agak susah juga ya sepertinya ya. Ya kalau di
secara maksudnya intern masih ada. Masih ada ya? Ya nggak apa-apa lah, cari aman dulu ya. Karena tahu nanti kembali lagi ke zaman itu ya. Bahaya lagi. Aduh, isunya melebar ini ya. Oke, ke Koko Widianto. Ini selama ini kok ya, bikin kegiatan Imlek, barongsai, segala macam ini. Ini biayanya gimana ini kok? Ini menarik nih Pak. Ini biaya, ini biasanya yang saya tahu ya, kalau ada komunitas yang bikin kegiatan, masukin proposal ya, kegiatan yang cuma 10 juta biayanya, proposalnya 20 juta. Kalau dari HBT bikin kegiatan Imlek gimana ini biayanya segala macamnya? Nah ini menarik nih sebenarnya. Ya, harus tahu kita ya. Buka dapur jadinya. Harus dibuka di sini ya. Jadi ini begini. Kita kan di perkumpulan itu biasa juga ada yang namanya iuran anggota per bulan itu ada ya? Dan itu biasa digunakan kan untuk operasional. Nah yang kedua, kalau ada kegiatan kayak tadi Bapak bilang, itu kita biasanya menghimpun dari kepengurusan dulu. Menghimpun biasanya dari kepengurusan. Ada kepengurusan menghimpun. Nah itu biasanya digunakan lah. Itu untuk misalnya ada yang memberi untuk angpau, untuk sembako tadi saya bilang. Nah, itu biasanya dari pengurus. Nah, yang tadi saya bilang untuk ritual, itu biasanya ada juga iuran dari anggota. Itu kita biasanya ada pengurus kita yang berjalan meminta iuran dari anggota-anggota secara sukarela. Enggak minta di pinggir jalan, enggak? Oh tidak, kita samperin dari rumah ke rumah, itu minta sumbangan itu sukarela dari anggota. Nah itu biasa untuk yang ritualnya. Nah kalau untuk sembako, untuk misalnya ampau biasa lebih banyak dari kepengurusan. Atau biasanya juga ada ya kayak toko di pusat biasanya ada memberikan, dan itu dibagikan oleh tuaku kita di sini kepada anggota. Oh, ketua yang dari pusat ya? Ketuaku ya? Memberikan ke ini, nanti dibagikan oleh tuaku di cabang kepada anggota-anggota. Berarti murni dari internal semua aja ya? Ya. Nggak ada subsidi dari pemerintah kota segala macam ya? Ada. Pembiayaan semua dari internal kita Pak. Oh gitu ya? Itu kita aja yang selama ini memberikan subsidi. Ya untuk kita juga lah. Maksudnya gini, ada nanti lah ya kita pas ada kegiatan kita nggak ada ya, pas ada kegiatan orang kita ikut ya. Nanti kita bahas itu ya, kita break sejenak. Ya. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita masih dengan bintang tamu yang sama ya, tapi ada perbedaan sedikit ya. Nah di depan saya ini sepertinya masih muda belia ini ya. Ini sepertinya ini menurut saya penerus HBT ini. Kita kenalkan dulu lah, Tommy Chandra ya, Wakil Sekretaris HBT Kota Payakumbuh ya, betul sekali ya? Iya Pak. Oke, ini masih muda dan tentunya masih berbahaya ini. Berbahaya untuk yang positifnya saja ya. Ini seperti yang sering, ini saya kasih tahu dulu kok ya. Oke, pemirsa, banyak dari pemirsa yang request tolong dong dari ini dari itu. Nah kita sudah tampilkan ya, kalau Otaki ini tidak untuk spesifik satu saja, tapi kita dari semua kalangan, dari semua etnis, suku, agama apapun bisa duduk di sini, kita ajak ngobrol di sini. Ya tentunya kalau mereka bersedia hadir, karena kita satu kota Payakumbuh, satu kabupaten, tidak ada perbedaan ya. Waduh, kayak motivator saya. Oke, kita sebelum ke Koko Tommy, langsung ke Koko Widianto dulu ya. Ini pertanyaan di segmen satu akhir tadi yang belum rampung ini ya. Sudah dijelaskan biayanya internal ya. Subsidi dari yang lain ini nggak ada kok ya? Iya betul Pak. Nggak ada sedikit pun ya? Tidak. Apakah mereka tidak mau atau mereka menganggap kalau perkumpulan Tionghoa ini punya duit semua? Oh enggak juga. Ini mungkin memang kita memang tidak pernah meminta, Pak. Ya? Ya, memang tidak pernah meminta
untuk keluar, karena ini semua kan kegiatan untuk internal kita, Pak. Jadi memang kita berusaha dari kita sendiri, dan itu kita gunakan untuk kesejahteraan anggota pengurus kita sendiri juga. Memang kita tidak pernah meminta keluar. Karena ini komunitas kita ya. Iya. Ini menarik ini ya, saya kutip ini komunitas kita. Padahal kalau di tempat lain apapun kegiatan, walaupun komunitas apapun ini tetap meminta ya. Ini beda ya kalau Tionghoa ya. Berarti memang nggak ada meminta. Kalau mereka meminta sering ya. Biasa ya. Mereka menganggap penampilan kita wah banyak ini ya. Padahal dari Koko Thomas tadi juga bilang ya, kita memberikan ampau kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Kan berarti nggak semuanya mampu ya berarti ya. Iya. Ini ya, waduh ini ingat nih jangan minta mulu ya kerja ini. Oh, enggak di Kota Payakumbuh enggak ada, di kota-kota lain di luar negeri. Dikit-dikit itu ada Tionghoa nih minta masukin proposal. Aduh bikin ormas apaan? Oke, kita ke Koko, saya panggil Tom aja lah ya. Kita seumuran kayaknya. Boleh ya? Tommy. Bahasa Minang, bahasa Indonesia, Tom? Bahasa yang Indonesia aja lah ya. Udah bosan kita bahasa Minang ya. Oke, Tom. Ini sejak kapan itu menjabat jadi wakil sekretaris ABT Kota Payakumbuh? Untuk menjabat mungkin masih dalam periode ini baru. Dalam periode ini? Ya, sebelumnya karena HBT kan punya struktur sendiri di dalam organisasinya. Yang sebelumnya saya menjabat di bagian petugas lapangan, pengurus harian gitu. Pengurus harian di lapangan berarti ya? Nah, ini Tom. Berarti Tom kan sudah sering ikut merayakan Imlek. Sejauh ini apa sih peran kok di Imlek di Kota Payakumbuh ini? Kalau kita berpikir sih untuk sekarang ya, Imlek itu sebetulnya kan lebih jalan ke bentuk tradisi ya. Tradisi ya. Yang sebetulnya kan kalau dibilang tradisi ya hubungannya seperti kayak Pak Widi tadi lebih banyak ke komunitas ya. Komunitas ya. Kalau hubungan yang lain sih kayaknya mungkin masih karena masih terbatas ya Pak ya, dibilang juga. Kalau untuk kita buka dalam skala yang besar itu kan juga banyak sekali keterbatasannya gitu. Oke. Iya. Nah ini Tom, sebagai anak muda tentu Tom punya keinginan atau planning tersendiri untuk kedepannya Imlek ini seperti apa, kegiatannya akan seperti apa. Ini kita harus tahu ini Ko Widianto ya. Jangan anak muda ini cuman berdiam diri aja ya, main ini segala macam ya. Ini kita harus tahu ini kedepannya seperti apa sih Imlek. Sepertinya kedepannya HBT ini harus dibawa kemana. Ini kita harus minta pendapat dari anak muda ini. Kalau saya berpikir sih ya, kalau sebetulnya HBT itu sendiri kan hubungannya lebih ke bentuk sosial ya. Ya sosial betul ya. Dan kalau baiknya sebetulnya kan HBT sendiri untuk skala ya, kalau dibilang itu kita sudah melakukan banyak koordinasi sekarang itu sama berbagai lembaga juga gitu, termasuk juga dalam bentuk kelurahan dan lain-lainnya gitu. Yang tujuannya nanti istilahnya juga untuk supaya orang umum yang di luar lingkungan HBT itu juga mengetahui di dalam itu seperti apa gitu. Mengerti tradisi-tradisi yang terjadi di dalam itu, kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam itu gitu sebetulnya. Karena tujuan HBT sendiri kan kita lebih untuk menjaga tradisi yang sudah ada, yang diturunkan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang diturunkan dari zaman dinasti Sang 3.500 tahun yang lalu ya. Pak. Saya sedikit banyak harus tahu itu ya. Oke, berarti hanya melanjutkan dan menambah sentuhan-sentuhan ya. Ini berat nggak, Tom? Ya pasti berat lah Pak. Ya, soalnya kan kayak kita sendiri juga sudah pasti akan ada tuntutan-tuntutan untuk istilahnya. Oh iya, ini harus geraknya lebih maju nih. Oh ya, ini harusnya bikinnya kayak gini nih. Gitu. Karena istilahnya kan yang sebelum-sebelumnya kan ada beberapa tradisi-tradisi itu yang kayak sekarang itu mengalami kayak apa ya istilahnya ya, adaptasi mungkin ya. Adaptasi ya pasti. Lagian juga sudah ada bentuk-bentuk yang sudah mulai berubah, sudah mulai berkurang.
Nah tugas kita sekarang itu yang harusnya istilahnya mengembalikan lagi, jaga lagi, meluruskan lagi jalannya itu Pak. Meluruskan lagi ya, jangan belok-belok kiri kanan ya, akhirnya masuk ranah politik ya. Aduh, betul sekali. Oke, kita ke Ko Widianto, balik lagi ya kepada Sekretaris HBT Kota Payakumbuh. Kok kalau tahun sekarang memang tidak ada kegiatan yang bersifat secara umum ya, kirap barongsai segala macam. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum Covid kan ini ada ya, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat ya, barongsai lewat. Selama itu waktu masih di Kota Payakumbuh, untuk mengurus perizinan itu segala macam ribet nggak? Perizinan apa ini Pak dulu? Izin keramaian, izin kita lewat, misalnya kalau lewat kelurahan ini harus bayar juga. Ini seperti itu nggak? Oh tidak Pak. Tidak ya? Tapi sebenarnya begini, kalau untuk perizinan secara itu biasanya tidak, karena kita melaksanakan kegiatan itu kan kebanyakan lebih ke internal ya Pak. Kita hanya biasanya melapor bahwa kita ada keramaian, tapi biasanya dari pemerintah daerah tidak pernah tidak ribet lah istilahnya, tidak dipersulit ya, tidak, semuanya itu lebih gampang. Dan akhir-akhir ini pun ya kita hampir sama, karena pemerintah di kelurahan yang pertama dulu sudah kayak yang dulu kan ke pemerintah daerah kita sudah menjalin kerjasama. Nah sekarang pun seperti tadi Pak Tommy bilang ya, kita dengan pemerintahan kelurahan sekarang ya bisa dibilang ya mesra-mesranya lah sekarang juga ya. Bang Ari Asadi ya? Iya, karena kita hampir berapa kali kegiatan kita bekerja sama juga dengan kelurahan. Kebetulan kan lokasi kita ya Dunang Daya Bangun. Lokasi seksi sekali ya. Ya, jadi kita memang sekarang ini lebih bekerja sama juga dengan tingkat kelurahan, dengan segala macam kegiatan-kegiatan ya itu. Tapi ya dibilang sulit, tidak ada dipersulit lah. Tidak ada persulit. Mungkin kelurahan atau kota tidak mempersulit. Kecamatan juga tidak ada ya. Tidak. Oke. Tidak ada. Paling preman-preman kelas seri yang mempersulit ya, yang minta angpau ya. Tidak juga lah. Tidak juga ya. Ini sering terjadi ini kalau di kota-kota lainnya sering ini. Aduh, preman-preman kelas, dikasih 2.000 masih terima. Segitu harga dirinya ya. Oke, kita ke Tom. Apa sih yang menariknya Imlek, Tom? Sebagai anak muda, menariknya keramaian, lalu dukanya sering dipalak juga nggak Tom? Ini langganan nih kayaknya dulu-dulu. Enggak pernah kejadian di Kota Payakumbuh ya? Enggak. Yang kalau saya bilang sih menariknya mungkin ya, Bapak bilang tadi kan angpau ya, sudah pasti ya. Sekarang kan nggak bisa ngasih angpau lagi, kan sudah menikah. Sudah tua ya. Kan turun ya. Paling sebetulnya kalau saya sendiri berpikir pribadi ya, untuk ampau lah gitu kan Bapak ampau terus ya. Untuk saya sendiri berpikir sekarang itu mungkin karena kita melakukan banyak persiapan untuk Imlek sekarang itu. Jadi rasanya mungkin ya ada sibuk untuk ngurusin bagian-bagian yang kayak mungkin persiapan sembahyang atau persiapan yang lain-lainnya. Yang mungkin bikin istilahnya suasana Imlek itu sendiri rasanya juga jadi banyak kegiatan sebetulnya gitu. Berarti selama ini kan kita satu SMA, SMA 2 Payakumbuh ya. Selama merayakan Imlek dari dulu hingga sekarang dan di luar itu juga, pernah nggak Tom misalnya rasis orang-orang, disinisin segala macam? Ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Ini zaman udah modern tuh. Kalau masih ada ya bahaya ini ya. Tinggal di masih enggak ya? Untuk sekarang mungkin sudah jauh banyak berkurang rasanya ya. Orang-orang sudah. Lagian juga orang sudah lebih banyak mengenal ya gitu. Lagian juga istilahnya juga paling ada kayak HBT sendiri ya, melakukan banyak koordinasi, banyak kolaborasi akhirnya kan melembut semua. Istilah lembut saya pakai itu istilahnya lebih halus, jadi lebih halus ya. Hubungan antara kita sama yang berada di luar lingkungan HBT gitu ya.
Kalau masih ada mungkin ini orang-orang ini yang tinggalnya di atas gunung ya. Tidak pernah tahu perubahan peradaban ya. Enggak lah. Nah, ketawa Koko Widianto ini, dokter gigi beliau ini ya. Aduh, Koko Widianto, kita kembali ke Koko. Untuk kedepannya apa sih planning Imlek atau HBT kok? Untuk tahun selanjutnya sudah dirumuskan, sudah dikalendarkan atau gimana ini? Secara khusus mungkin belum kita planningkan, tapi biasanya kalau kita di ABT ini kan yang namanya kepengurusan kita rapat mungkin kan itu rutin. Jadi setiap ada momen kita juga mengadakan rapat rutin. Jadi kayak momen Imlek yang tahun ini dengan segala ritualnya, ya mungkin biasanya 2-3 bulan sebelumnya kita rapat. Dan ya untuk kedepannya ini juga ya pasti nanti akan 2-3 bulan sebelumnya kita juga akan pengurusannya akan rapat apa yang akan kita kerjakan. Tetapi kalau kalender tetap karena kita ini organisasinya sosial ya yang pasti event sosial itu tetap yang kayak tadi bilang pembagian sembako atau ampar, donor darah itu biasanya sudah jadi kalender tetap. Sudah menjadi kalender tetap ya? Ya, kita membagi untuk event di Imlek ini. Nah, tetapi yang tadi, ya seperti Pak bilang ada barongsai, ada kegiatan keramaian. Nah, itu ya tergantung situasi. Tergantung situasi dan kondisi ya? Siapa tahu kalau nanti ke depannya situasi kita sudah ya tidak ada lagi embel-embel COVID, ya mungkin kita bisa lebih dari yang tahun sebelumnya. Nah, itu. Kayaknya COVID milih-milih ya. Nah, izin. Tapi sekarang sudah mulai dibanding tahun kemarin, ya sekarang kita sudah mulai lebih sudah bisa melanjutkan yang tadi saya bilang, kita sudah bisa ada ritual keramaian dengan terbatas lah. Nah, gitu. Nah, tapi untuk acara hiburan, nah itu yang mengundang orang banyak, nah itu yang belum kita. Tapi mudah-mudahan tahun depannya ya kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan ya. Saya juga ingin melihat kirap barongsai nanti mutar-mutar di Kota Payakumbuh ini ya. Ke Tom lagi ini ya. Ini kan kata Koko Thomas tadi dan Koko Widianto, kebanyakan sekarang yang menghuni Kota Payakumbuh ini yang sudah 50 ke atas ya. Ini anak muda gimana ini perannya ini? Apakah banyak gimana nggak suka lagi dengan Kota Payakumbuh ini? Anak muda pasti tahu apa sih yang sebenarnya yang terjadi di Kota Payakumbuh sehingga keluar dan nggak balik lagi. Apa kurang inisiatif, kurang kreatif anak muda Tionghoa Kota Payakumbuh gimana ini menurut Tom ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kurang hiburan kali Pak. Kurang hiburan. Cuman sebetulnya kalau dipikir mungkin karena banyak yang keluar itu, sebetulnya lebih ke fasilitas yang ditawarkan untuk pendidikan apa untuk luar, ya lingkungan-lingkungan yang lebih luas, mungkin ya lingkungan kerja apa lingkungan yang lain yang aksesnya sendiri lebih luas gitu. Kayak orang sekarang kalau dibilang untuk sekarang sih lebih banyak orang kan milih lihat Twitter, lihat nih lulusan mana nih, Jakarta betul. Nih gitu, dibanding sama lulusan daerah sebetulnya. Lulusan daerah, apalagi yang cuman hanya spesifik jurusannya aja ya, kuliah jurusan ya, nggak umum ya. Lagian ilmu yang berkembang di luar sendiri pun. Istilahnya kalau kita bilang itu kan ada perbedaan juga sebetulnya gitu. Ya pastilah ada perbedaan. Ya dilihat dari lingkungan sosial di luar sana, dilihat dari perkembangan yang ada di dalam komunitas yang ada berkembang di luar sana. Itu sudah sangat jauh sekali kan trennya itu berbeda dengan tren yang berada di daerah sebetulnya. Wah, cerdas anak muda. Kita doakan menggantikan Koko Thomas nantinya ya. Jangan sampai. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, pengurus ABT Kota Payakumbuh, Koko Thomas dan Koko Widianto. Yang anak muda tadi ada kegiatan beliau istirahat dulu sebentar. Kita kembali ke Koko Thomas ya, yang ketua ABT Kota Payakumbuh. Kok ini pertanyaan saya agak nyeleneh sedikit ya. Ini kenapa harus dengan merah-merah Imlek ini?
Ini apa hubungannya dengan Imlek warna merah? Kenapa enggak hitam, putih gitu? Memang harus khusus warna merah, harus diwajibkan ini kok. Ya, merah itu kan identik dengan gembira. Gembira ria ya? Ya, gembira. Jadi kalau seperti putih, hitam seperti duka cita. Oh iya, ya betul jadi ya. Itu mungkin suasananya. Apa karena sejarahnya yang saya baca, ini kalau salah tolong diluruskan ya. Ada raksasa Nian dulu yang lari gara-gara ada anak kecil pakai baju warna merah. Itu ya, sejarah-sejarah yang saya baca zaman-zaman dulu. Ini kan sebenarnya Imlek dulu kata orang ritual ya. Ritual untuk menaruh makanan di luar rumah agar tidak diganggu oleh itu ya. Seperti itu. Tidak juga. Tidak juga ya. Itu salah ya. Setahun ya. Sebenarnya ya seperti tadi, memang penanggalan 1 tahun baru Imlek itu penanggalan 1 untuk berarti dari di Tionghoa. Tionghoa berarti di seluruh dunia merayakan seperti ini. Ya, merayakan. Untuk etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa merayakan 1 tahun baru. Tahun baru etnisnya ini maksudnya turunannya juga bisa atau gimana ini? Iya, bisa. Bisa. Asal dari bapak. Enggak. Semua ya. Kalau itu bukan suku, semua etnis. Semua etnis yang ada hubungannya dengan itu ya. Ya, kalau yang saya bilang dulu itu kan HBT yang bisa masuk menjadi anggota HBT. Oh, iya. Kalau ini bukan, ini asal etnis. Asal etnis. Nah, ada keturunan yang dimaksud itu bisa dia enggak suku, maksudnya sukunya bukan harus marga yang punya marga. Iya betul. Gitu. Paham ya kesananya ya. Dia menikah dengan mungkin warga lokal misalnya dengan Minang, suku Jawa atau suku Minang, ya bisa dia ikut merayakan Imlek karena mungkin suaminya atau istrinya ada etnis Tionghoanya, dia ikut bersama-sama merayakan. Jadi itu tidak tergantung agama. Oke. Nah, kita ke Ko Widianto ini sebagai sekretarisnya ya. Selama ini berarti sering juga ya dicap atau stigma masyarakat HBT ini kelompok keagamaan. Ya itu Pak, itu menarik bagi saya. Nah itu sebenarnya itu yang saya juga akan luruskan sebenarnya. Ya kita organisasi masyarakat HBT ini sebenarnya kan hampir sama juga dengan organisasi masyarakat yang lainnya. Karena kita tahu Indonesia ini kan bermacam-macam. Ya betul. Itulah katanya kan bermacam suku, macam etnis, macam apa. Nah kebetulan ya kita juga satu kumpulan etnis ini ya sebenarnya sama dengan misalnya paguyuban Jawa, paguyuban Sunda, itu sama. Jadi kita juga bukan berpatokan dengan agama, tidak. Dan kenyataannya di perkumpulan kita ya banyak juga yang berbeda agamanya. Ya agama yang diakui di Indonesia lah ada di dalam itu. Ada semua. Ada semua. Nah tetapi kan bagi kita juga tidak menyinggung di agamanya itu tidak. Jadi mereka yakin jalan dengan agamanya ya mereka silakan. Tapi yang namanya kita ini perkumpulan sosial sebenarnya. Sosial ya sebenarnya. Perkumpulannya kan perkumpulan sosial. Jadi kegiatan kita lebih banyak ke sosial dan kebetulan kita ini kan ada tradisi-tradisi yang dari dulu yaitu kita masih tetap kita pegang, kita jalanin. Nah, gitu. Jadi bukan sekali lagi saya katakan ya itu bukan agama. Perkumpulan sosial ya. Sosial. Siapapun bisa asal ada keturunan Tionghoa dan yang ada marga. Ya, ada marganya ya bisa itu, ya. Itu, apapun itu. agama, Ya, apapun agamanya. Apalagi apapun profesinya ya. Profesi agama tidak kita. Tapi lebih condong itu saya bilang ke sosial. Oke. Ya masyarakatnya kita ini kebanyakan juga wah itu HBT itu kegiatan HBT Imlek itu kegiatan keagamaan jangan ikut-ikutan jangan ini pas dikasih angpau oh ya boleh aduh sering juga aduh oke udah kemana ini kok Koko Thomas selama ini Imlek apakah ada dicerocoki atau diiniin oleh unsur-unsur tertentu kok misalnya ada kepentingan tertentu oleh sekelompok orang atau pemerintahan tolong ya kalau bikin acara Imlek kayak gini pernah nggak dicampuri secara segitunya kok? Oh tidak pernah.
Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Dibebaskan aja kita mau bikin apa? Ya. Perayaannya dibebaskan sesuai dengan tradisi yang kita laksanakan. Nah ini ya bebas saja ya. Nah satu bebas. lagi nih kok pertanyaan saya ini banyak orang yang juga nyentuh cap gomeh ini. Nah cap gomeh ini orang tahunya Imlek ini. Nah cap gomeh ini sebenarnya artinya apa dan apa kegiatannya kok? Ya sebenarnya perlu saya jelaskan. Jadi kita Imlek itu dari tanggal 1 sampai cap gomeh. Cap gomeh itu penutupannya. Penutupannya ya. Jadi kira-kira 15 hari, tanggal 1 dan 15. Di Cap Gomeh itu penutupan Imlek. Penutupan Imlek. Penutupan Imlek. Jadi pada Cap Gomeh itu bisa ada kegiatan tradisi, bisa ada bonsai, ada apa. Berarti kalau dulu-dulunya mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu semua harus ada kegiatan atau gimana ini? Enggak, jadi dalam tanggal 1 sampai 15 itu kita bisa saling kunjung-kunjung, masih dalam suasana Imlek. Jadi bukan lebaran, tanggal 1 aja. Lebaran, ya, seperti hari ini, besok, lusa, itu masih Imlek. Masih ada saling kunjungi. Masih ada saling kunjung sampai tanggal 15. Ya, sampai tanggal 15 itu penutupan Imleknya. Kalau masyarakat sekitar yang mengunjungi itu boleh di luar etnis Tionghoa juga boleh atau boleh, gimana? Boleh saja. Itu bisa relasi, bisa apa. Oh, gitu ya. Cuma kirain kita hanya ini aja yang boleh. Wah, ini enggak Tionghoa nih. Nanti enggak lah, sama seperti Idul Fitri. Ya. Kan saling mengunjungi, bisa tidak agama Islam, bisa agama lain, saling silaturahmi. Ya, sama. Saya juga punya teman di Bandung dulu ini dari etnis Tionghoa pas Lebaran mereka datang ini makan pas ketupat Imlek nanti saling kunjung pula. Iya, pas Imlek saya nelpon minta angpau sama minta kue keranjang. Kue keranjang. Ya perlu tradisi ampau itu. Tradisi ampau itu kan sebenarnya diberikan kepada anak-anak termasuk yang muda yang belum menikah. Oke, yang belum menikah. Kalau sudah menikah tidak diberi ampau lagi. Dia yang memberi lagi. Dia yang memberi ya. Berarti kalau saya misalnya ampau dari etnis Tionghoa ini nggak dikasih ya karena saya sudah menikah ya. Saya ngasih ya. Ya kalau sebelum menikah ya dapat ampau. Dapat ampau. Ini kalau kan tetap aja ya saudara-saudaranya yang sekitar yang ngasih ya. Ditetapkan ini segala macam ya. Aturan tradisi sekarang misalnya kunjungan baik pun yang tidak etnis Tionghoa kalau datang, kalau dia masih belum nikah kadang dikasih ampau juga. Dikasih juga ya. Itu kan suasana gembira bersama. Iya. Apalagi yang kalau di anak-anak sekitar ya yang sudah kita kenal ya. Iya bisa dikasih ampau. Oke. Bukan harus yang Tionghoa aja yang dikasih. HBT dan Imlek ini nantinya mau dibawa kemana ini kok? Ini kan suasananya sekarang masih COVID ya. Dari HBT-nya lah. Biasa dari HBT. Akan dilaksanakan seminggu setelah Imlek. Kita ada sembahyang tradisi. Pada waktu itu diadakanlah acara. Acara seperti saya bilang tadi, ada makan bersama dan berikut acara gembira. Ada bagi-bagi ampau. Bagi-bagi juga tetap. Kalau ada bonsainya. Gitu. Itulah 1 minggu setelah Imlek. Oke. Karena pada saat Imlek kalau diadakan pada hari itu umumnya semua anggota itu kan saling mengunjungi famili masing-masing. Gak bakal susah ini kalau dikumpulkan ya. Kalau susah kalau dikumpulkan. Oke. Kita ke Bali, ke Koko Widianto ya. Kok ada sesuatu yang ingin disampaikan? Gak harapannya mungkin pesan-pesannya untuk apalah untuk Kota Payakumbuh, untuk masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh ke depannya atau gimananya? Silahkan kok. Ya mungkin harapan kita ya hampir secara umum untuk masyarakat Payakumbuh ini ya masih dalam suasana Imlek ini kita terutama untuk masyarakat Tionghoa Payakumbuh ya tetap kita jalin kebersamaan kita. Kita pupuk masih persaudaraan kita dan untuk keluarnya kita ya masih harus tetap kita bekerja sama dengan ya instansi-instansi lah, pemerintah atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kita jangan mengeksklusifkan diri kita gitu loh, ataupun etnis kita ataupun organisasi kita, karena kita sebenarnya ini sama dan kedepannya kita juga harus berjalan bersama karena di Indonesia ini ya banyak
ya kan kita banyak suku, banyak apa ya. Berangkullah kita bersama, berjalan kita bersama. Nah, itu harapan saya. Itu harapannya ya. Ya. Untuk Imlek ke depannya masih ada harapan? Nah, Imlek ya tentu kita tetap melaksanakan yang sesuai dengan tradisi, kita jaga, kita jalankan. Dan dengan untuk acara-acara yang merupakan acara hiburan, acara apa, ya kita usahakan juga tetap akan kita lakukan kalau kondisi memungkinkan. Oke. Nah, sebenarnya memungkinkan sebenarnya kalau menurut saya ini, tapi ada sesuatu hal. Oh ya gitulah kayak. Oke, kita terakhir ke Koko Thomas. Ya. Ini saya yakin nih pasti ada yang ingin disampaikan kepada semua masyarakat atau kepada siapapun ini kok. Silakan kok. Ya kami dari Himpunan Bersatu Teguh Cabang Payakumbuh dan ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573 kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan. Dengan harapan semoga selalu memupuk kebersamaan kita. Selalu memupuk kebersamaan ya, rezeki yang melimpah segala macam. Masyarakat dengan pemerintah, ya itu semua. Ya, memupuk kebersamaan dari dulu, sekarang dan seterusnya seperti itu ya. Ya. Oke, ini kalau salam untuk Imlek ini apa? Kan masyarakat taunya Gong Sifacoy. Yang saya tahu arti Gong Sifacoy ini kan salam kemakmuran ya, bukan salam kalau di Islam minal aidin wal faizin ini ya kalau ini. Ini salam sebenarnya apa? Ini masih menjadi ini nih. Kalau saya lihat di media online bukan Gong Sifacoy, tapi ini apa sih sebenarnya salam ini kok? Iya banyak, itu mungkin bahasanya aja. Oh bahasanya beda-beda. Ya, Kongsi, Kyonghi itu. Kalau yang dipakai di kota Payakumbuh ini gimana dia? Sama aja terserah. Sama aja. Iya. Oh gitu. Ya seperti kita ucapkan misalnya selamat tahun baru sama gitulah. Selamat tahun baru. Ya Kyonghi. Yonghi seperti jadi itu. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573. Ya kalau Kyonghi. Ini nggak ada unsur agamanya ini. Nggak ada. Selamat gini, Pak. Selamat gitu gini lah. Bisa saya tambahkan tadi kan Gong Sifacoy itu kan dalam kesejahteraan atau apa. Nah, biasanya kalau kita mengucapkan selamat tahun baru itu kan. Itu kan biasanya kalau kita yang dipakai bahasa nasional apa yang Singnian gitu. Singnian Kuelo gitu loh. Singnian Kuelo. Itu Singnian itu kan tahun baru. Nah, Kuelo itu selamat gitu. Ya selamat tahun baru. Ah, Kongsi baru itu kita gini gitu. Ya, salam sejahteranya lah misalnya begitu. Oke. Terima kasih Koko Widianto sudah hadir di sini, Koko Thomas. Makin lama makin cair ya ini kita ya. Dulu waktu Covid ya memang agak ini kita ya. Menjaga jarak, pakai masker ini segala macam ya. Agak gimana ya waktu itu, agak suasananya aman, cuman suasana lingkungan ya. Suasana isu nasional ini ya dan isu dunia ini ya waktu itu agak sedikit menakutkan ya. Mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu. Dan kita berharap Imlek dan kegiatan apapun dari HBT atau perkumpulan etnis Tionghoa di manapun bisa dilaksanakan dengan senyaman-nyamannya, semeriah-meriahnya, dan sekeren-kerennya. Begitulah kita harapannya kok ya. Masih ada yang ingin ditambahkan kok Widianto, kok Thomas? Cukup ya. Saya pribadi mengucapkan selamat Imlek untuk saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang merayakan dimanapun Anda berada ya. Makasih kok ya sudah hadir di sini. Kok Widianto. Sama. Ya lain kali dan kesempatan kalau masih minat ya bolehlah kita duduk lagi di sini ya. Oke, pemirsa Otaki cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari bincang-bincang kita bersama 2 orang narasumber dan 3 orang ya bersama tadi narasumber yang satu lagi anak muda HBT Kota Payakumbuh, wakil sekretaris HBT. Ada 3033 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ingin ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata mereka bahwa Imlek, HBT dan segala macam itu yang kita bahas dari tadi itu tidak ada unsur keagamaan tapi tradisi ya. Betul sekali ya. Jadi mari berpartisipasi, mari kita dukung dan jangan pernah menganggap yang Anda belum tahu itu lalu Anda cap bahwa itu sebenarnya ini itu segala macam ya. Lebih baik tanya-tanya dulu, lebih baik pikirkan dulu. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi ya.
Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa dimanapun mereka berada. Supaya kita tahu apa kegiatan mereka dan apa sumbangsih mereka. Mari kita tetap bersaudara, jangan bersaudara ketika Anda ada maunya saja ya. Jangan ketika minta ampau aja ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.